The Wedding, bab 39, penulis Neng. Masa lalu. Apa? Aku hamil? Selayaknya seorang perempuan yang selalu merindukan buah hati setelah pernikahannya, biasanya mereka akan selalu bahagia, senang dengan ekspresi beragam. Namun berbeda dengan ekspresi Renata. Wanita itu terlihat syok dan tidak terima saat dirinya dinyatakan hamil. Gadis itu sempat mundur beberapa langkah dan menggelengkan kepalanya, membuat Fauzan, sang suami, dan dokter yang baru saja memeriksanya menatapnya heran. Istri saya hamil, dok. Fauzan dengan segera menatap dokter. Beberapa hari terakhir, Renata terlihat sakit. Wanita itu selalu mual muntah di pagi hari, bahkan tubuhnya selalu meriang tidak jelas. Amarahnya pun kian meledak-ledak. Fauzan yang peka segera membawa sang istri ke dokter dengan segala drama pemaksaan. Meski awalnya Renata enggan, namun Fauzan berhasil memaksa. Dan disinilah mereka sekarang, di ruangan dokter. Dengan situasi yang cukup tidak kondusif, Renata berteriak histeris saat dinyatakan hamil oleh dokter. Ibu baik-baik saja? Dokter bertanya dengan raut bingung. Istri saya hanya terlalu bahagia, dok. Fauzan segera memotong ucapan dokter, tidak ingin terlalu banyak pertanyaan mengenai masalah pribadinya. Fauzan segera menyeret paksa Renata keluar ruangan selepas dokter menyarankan ini dan itu juga resep darinya kini sudah ada di tangan. Harusnya saya tidak hamil. Renata menggelengkan kepalanya kesal. Bayangan masa lalu menghampiri begitu saja. Maksudnya? Fauzan yang tidak tahu menahu soal kejadian masa lalu Renata bertanya dengan kesal. Apa Renata sebegini tidak inginnya mengandung anaknya? Harusnya saya tidak hamil. Harusnya ini tidak terjadi. Renata semakin tak terkendali, bahkan nyaris dia melukai perutnya sendiri. Renata terus meraung tanpa malu akan tatapan orang yang berlalu lalang. Fauzan merasa hatinya cukup mencelos, mengira jika Renata tidak mau hamil anak dari Fauzan. Hubungan mereka mungkin akhir-akhir ini bisa dikatakan membaik. Dalam artian, Renata sekarang mau bertegur sapa, bahkan beberapa kali melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Meski dalam kesehariannya Renata masih saja berwajah datar dan bersikap dingin. Namun Fauzan sudah kebal akan semuanya. Fauzan tidak peduli dan pria itu lebih memilih tetap acuh dengan sikap sang istri yang seperti demikian. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau hamil anak aku? Apa kamu begitu membenciku? Suara lirih dari Fauzan mengganggu pendengaran Renata. Wanita itu mendongak. Menatap Fauzan yang kini matanya sudah berkaca-kaca. Pria itu terlihat bersedih. Saya takut. Renata terisak lirih. Fauzan perlahan merengkuh tubuh sang istri, memeluknya pelan lalu mengusapnya penuh sayang. Takut kenapa? Ada aku. Fauzan menenangkan. Takut dia pergi. Dalam benak Renata yang terngiang adalah sumpah serapah Gea yang selalu mengatakan jika Renata tidak bisa bahagia, tidak bisa punya anak, selayaknya Gea yang juga kehilangan anaknya. Renata takut tidak bisa menjaga sang anak dan bahkan takut jika sang anak bisa lenyap seperti anaknya Gea. Aku akan selalu melindungi kamu, Yang. Gak akan ada yang bisa menyentuh kamu selama aku ada di sisi kamu. Kamu percaya aku, kan? Fauzan menangkup wajah sang istri, menatapnya dengan tegas, meyakinkan jika dia akan selalu ada di sisi sang istri apapun yang terjadi. Janji? Renata yang tengah rapuh menatap Fauzan penuh harap. Janji, semua yang berkaitan dengan anak kita, aku serahin semuanya sama kamu. Asal kamu nyaman dan tenang. Asal kamu bisa buat dia lahir ke dunia ini. Kita jaga sama-sama anak kita ya. Aku mau kamu sama anak kita bahagia. Kalian tanggung jawab aku sekarang. Fauzan mengangguk penuh haru. Saya percaya sama kamu. Renata mengangguk, memeluk Fauzan dengan erat. Wanita itu sudah menggantungkan seluruh hidupnya pada Fauzan.
Kabar bahagia kehamilan Renata rupanya sudah sampai di telinga semua orang. Setiap orang yang mengucapkan ucapan selamat atas kehadiran anggota baru di keluarga kecil Renata, termasuk Kiana. Gadis itu bersorak senang atas kehamilan sang sahabat. Gila, gue gak nyangka kalau lo bisa hamil juga, Rena. Padahal kan kalian selama ini selalu diem-dieman. Taunya malah nongol itu si bayi. Kiana tergelak di hadapan Renata yang tengah mengusap kepalanya pelan. Gadis itu merasakan pusing yang mendera selepas memuntahkan isi perutnya. Gue beliin rujak khusus Bumil. Makan gih, pasti lo suka. Kiana menunjuk rujak yang tadi sempat dibawanya. Sementara Renata masih tetap acuh atas kehadiran sang sahabat. Ngomong-ngomong, lo udah nyiapin nama buat anak lo nanti? Kiana menatap Renata yang memejamkan matanya. Gerakan tangan wanita itu terhentis seketika. Mata Renata terbuka, menatap pada Kiana yang kini tengah mengerutkan keningnya. Kiana menggaruk tengkuknya. Usia kehamilan Renata baru saja memasuki usia 4 menuju 5 bulan. Lantas, kenapa Kiana sudah bertanya mengenai nama? Harusnya gue nanya ini saat si bayi sudah lahir aja kali ya. Kiana tiba-tiba tersenyum canggung. Gue terlalu antusias. Sorry. Kiana mengangkat kedua jari tangannya dengan ekspresi nyengir. Yasmin. Renata bergumam pelan. Hah? Renata tercengang, tak percaya. Namanya Yasmin. Renata kembali mengulang ucapannya lirih. Oh, nama yang indah. Anak lo cewek? Kiana kembali bertanya antusias. Dokter bilang gitu. Renata mengangguk pelan. Yasmin. Oke juga. Itu nama dari suami lo. Renata menggeleng. Fauzan sudah menyerahkan semua perkara bayi pada Renata selama Renata senang, bahagia, dan nyaman. Maka Fauzan akan mengikuti apa yang Renata mau, termasuk untuk urusan nama. Fauzan hanya akan mengikutinya, tidak akan protes. Ngomong-ngomong, nama Yasmin terinspirasi dari mana? Apa terinspirasi dari nama-nama putri kerajaan di negeri dongeng? Kiana masih tidak berhenti mewawancarai dengan antusias. Renata menggeleng pelan. Yasmin, hanya satu hal yang Renata ingat. Namanya adalah Renata Yasinta. Dan nama Fauzan adalah Fauzan Al-Amin. Tentu saja, nama yang langsung Renata ingat adalah Yasmin. Selain namanya cantik, di nama itu juga tersemat nama Renata dan Fauzan. Renata merasa senang dengan nama itu. Semoga Fauzan juga menyetujuinya. Namun demikian, ternyata Fauzan cukup merengut saat Renata mengatakan rencana nama untuk putrinya. Fauzan yang semula tertawa dan merasa senang atas rencana nama putrinya segera merenggut kesal setelah beberapa jam berlalu. Yasmin. Tiba-tiba Renata mengatakan tanpa aba-aba. Hah? Fauzan mendongak tidak mengerti. Aku mau nama anak kita Yasmin. Namanya cantik bukan? Renata bertanya dengan wajah datarnya. Fauzan segera mengangguk semangat. Wah, nama yang bagus, cantik, aku suka, dan aku setuju. Fauzan mengangguk begitu saja. Namun, saat Fauzan memasuki kamar mandi, pria itu segera menggerutu kesal. Tunggu, Yasmin? Bukankah itu gabungan dari nama belakang Renata dan mantan pacarnya? Renata Yasinta dan Ardi Dasmin. Jadi Yasmin. Bagaimana mungkin Renata masih menyematkan nama belakang mantannya sendiri pada anakku? Aku tidak terima ini. Aku harus protes. Minimal nama anakku harus ada Fauzannya gitu. Fauziah misalnya. Atau Reva. Itu juga gabungan dari Renata dan Fauzan. Kenapa harus Yasmin sih? Menyebalkan. Anak itu aku yang berjuang. Aku yang berusaha keras supaya dia ada. Lalu sekarang, kenapa namanya malah nama mantannya? Aku bisa gila. Setelah menggerutu, masih dengan menggunakan handuk sebatas lutut, Fauzan segera keluar dari kamar mandi. Rambutnya yang masih basah cukup mengganggu Renata yang tengah menyelonjorkan kakinya di atas ranjang. Yang? Aku pikir nama Yasmin itu... Apa kamu tidak menyukainya? Renata melirik pada Fauzan yang tengah tergagap dengan kata-katanya. Tidak,
Namanya sangat cantik. Semoga anak kita nanti juga jadi gadis yang cantik. Fauzan menelan ludahnya paksa kala menatap tatapan dari Renata yang tajam mengintimidasi. Hanya itu respon Renata. Dengan kesal, Fauzan kembali memasuki kamar mandi. Di dalam sana, Fauzan masih menggerutu sebal. Aku tidak akan memanggil putriku dengan sebutan Yasmin. Aku tidak suka mendengarnya. Namun, sekiranya panggilan apa yang cocok untuk putriku? Tapi tidak menyinggung Renata ya. Fauzan berpikir keras. Di dalam kamar mandi sana, hingga satu kata tercetus di kepalanya. Fauzan tersenyum senang. Adek? Begitu saja. Renata juga tidak akan curiga padaku jika aku tidak menyukai nama itu.